Selamat siang, saya Lili Purwianti, saya dosen pengajar studi kelayakan bisnis pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa rasio. Pengukuran dengan rasio keuangan biasanya ada 4, yaitu liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan profitability ratio. Pada liquidity ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar. Nah, rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo dan bahkan mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Liquidity ratio. Di dalam liquidity ratio ada beberapa. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio di sini adalah mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Rumusnya, current ratio itu adalah current asset dibagi dengan current liability. Rasio selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Rumusnya adalah current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Selanjutnya ada yang namanya inventory to net working capital. Nah, di sini adalah mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumusnya, inventory dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Rasio selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio di sini adalah mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Rasio yang kedua adalah rasio leverage ratio, merupakan rasio yang kedua adalah leverage ratio. Rasio ini untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Ada debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, ada long term to debt equity ratio, dan ada current liabilities to net worth. Nah, pada DAR atau debt to asset ratio menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar uang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya adalah total debt dibagi dengan total aset. Kalau DAR, rumusnya itu adalah total hutang dibagi dengan equity. DAR ini untuk mengetahui setiap rupiah dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Semakin besar DAR, maka akan semakin tidak menguntungkan. Yang selanjutnya, long term to debt equity ratio. Nah, rumusnya di sini adalah long term debt dibagi dengan equity. Current liability to net worth di sini adalah rumusnya current liability dibagi dengan equity. Ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri. Yang ketiga, activity ratio. Activity ratio itu adalah mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio ini juga menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Ada beberapa rasio activity: turnover receivable, inventory turnover, working capital turnover, fixed
asset turnover dan asset turnover. Kita masuk ke salah masing-masing. Perputaran piutang. Perputaran piutang di sini adalah mengukur berapa lama penangguhan hutang selama satu periode. Hal ini berarti beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, perputaran persediaan adalah berapa kali dana yang ditanam dalam inventory berputar dalam satu periode. Bisa juga menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahunnya. Working capital turnover. Rasio ini untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode waktu, atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerjanya. Fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tepat berputar dalam satu periode. Rumusnya, sales dibagi total fixed asset. Asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan. Rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset. Rasio selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Ada profit margin on sales, ada ROI, dan ada ROE. Nah, rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Itu adalah rasio profitabilitas. Demikianlah paparan saya tentang analisa rasio. Terima kasih.